Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul pada insyaallah sore Ramadan yang barokah. Alhamdulillah. Bersama dengan Klimis pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita ucapkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas beliaulah kita bisa hidup dalam zaman yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Teman-teman Klimis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu bisnis syariah pada hari ini, saya ingin mengucapkan duka yang sebesar-besarnya kepada ayahanda kita tercinta Kiai Haji Syamsul Hadi Abdan yang telah meninggal hari ini, dan kita doakan ya Allah semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada istri dari teman kita Imron Muflihin, Mbak Nova, semoga beliau semua diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Baik, masuk kepada materi kita pada sore hari ini, yaitu bisnis syariah pada hari ini. Ya. Mungkin teman-teman Klimis sebelum kita masuk kepada bisnis syariah itu apa sih sebenarnya? Mungkin kita masih bertanya-tanya ya. Ya, sebenarnya bisnis itu luas dan universal. Cuma yang membedakan kita umat muslim daripada umat-umat yang lain yaitu Islami, atau biasa kita sebut sebagai syar'i atau syariah. Ya. Sebenarnya syariah itu apa sih? Syariah itu artinya mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadinya di dalam kita bermuamalah, dalam kita berhubungan sesama manusia, ada perilaku-perilaku Islami, baik itu dalam segi ekonomi, segi sosial maupun lain-lainnya. Itu kalau misalkan kita jalani dengan cara yang Islami, itu maka disebut sebagai syariah, seperti itu. Jadinya yang namanya bisnis syariah itu ada yang bisa secara komprehensif, ada juga secara universal. Ya. Yang disebut sebagai komprehensif yaitu lebih menuju kepada cara-cara yang Islami yang dengan dalil-dalil yang jelas dan perlakuan yang Islami. Sedangkan untuk yang universal artinya segala macam muamalah itu bisa dijadikan syariah selama dia itu dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islami. Begitu juga dengan berbisnis seperti itu. Ya. Jadinya karakteristik dalam bisnis syariah itu ada beberapa. Yang kita tekankan di sini ada 5, yaitu yang pertama selalu berpijak kepada nilai-nilai ruhiyah. Yang kedua, lalu memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Yang ketiga, benar secara syar'i dalam implementasinya. Yang keempat, berorientasi kepada dunia tanpa melupakan akhirat. Lalu yang terakhir adalah tujuan utama dari berbisnis syariah itu adalah mencapai ridho ilahi, yaitu di hari akhir nanti. Jadinya sebenarnya kita jadi orang muslim itu sangat-sangat beruntung, karena kita itu dikasih Allah itu jalan untuk bahagia di dunia dan akhirat dengan jalannya masing-masing, ya. Ada yang dalam bersosial, ada yang dalam bermuamalah, ada yang dalam berbisnis. Semuanya sudah Allah jelaskan dengan baik di dalam Al-Quran
dan Nabi Muhammad sudah mencontohkan dengan sangat baik di dalam hadis-hadis dan muamalahnya sehari-hari seperti itu. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad ini adalah seorang pebisnis yang tangguh, yang hebat, ya. Cuma kita kan kadang-kadang selalu bilang Nabi Muhammad itu orangnya waro, zuhud, ya. Jadinya ada perbedaan mendasar antara orang yang kekurangan dengan orang yang dermawan, ya. Nabi Muhammad hanya makan ketika dia itu lapar, hanya minum ketika beliau itu haus, dan tidak makan dan berhenti makan sebelum dia kenyang, seperti itu. Jadinya tidak ada kata berlebih-lebihkan dalam Islam, seperti itu. Ya, jadinya harus diperjelas di sini. Sedangkan ada orang-orang yang memang itu kekurangan. Nah, jadinya bukannya karena zuhud, ya, karena memang mereka itu kekurangan, gitu loh. Seperti yang Rasulullah bilang, al yadul ulya khairum min yadi sufla. Nah, jadinya sebenarnya kita lihat dengan kita menjalani bisnis itu sebenarnya kita sudah menjalankan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Dan juga memang pintu rezeki itu seperti Nabi Muhammad SAW bilang, itu sebagian besar memang berada di dalam perniagaan, dalam hal ini dalam berbisnis, seperti itu, ya. Jadinya bagi teman-teman yang mungkin punya minat yang untuk berbisnis, jalanilah. Cuma sama seperti semua bidang, sama seperti semua profesi, ya. Yang paling penting dalam melakukan suatu pekerjaan itu adalah fokus dan kerja keras, diakhiri dengan tawakal, lalu akhirnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadinya yang namanya tawakal itu ada urutannya. Jangan gitu tawakal, insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kita, cuma kita usahanya kurang, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, seperti itu. Jadi urutannya adalah kita itu pertama adalah bekerja keras, bekerja cerdas, lalu setelah itu ikhtiar, setelah itu baru tawakal. Setelah kita sudah berjuang dengan semaksimal mungkin, maka baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai bisnis yang syar'i. Syar'inya di mana? Syar'inya kita tuh bertawakal dengan Allah, kepada Allah, tapi dalam mengerjakan muamalah perniagaan kita itu kita menggunakan prinsip-prinsip Islam. Seperti apa? Kita mengedepankan kejujuran, ya. Percaya apapun agamanya, apapun alasannya, apapun usahanya, pasti yang ditekankan dalam berusaha itu adalah kejujuran. Karena prinsip utama orang untuk mau memakai jasa kita atau barang kita itu adalah kepercayaan. Kepercayaan lebih mahal daripada barang yang kita jual. Karena ketika kita punya barang, lalu kita tidak punya kepercayaan, apapun barang yang kita jual itu nggak bakalan laku. Akan tetapi ketika kita mempunyai kepercayaan, ya, maka barang apapun yang kita jual pasti laku. Kalau dalam prinsip marketing modern itu namanya brand, atau kita sebut itu sebagai merek, ya. Jadi orang kalau misalkan udah ketahuan merek, pasti ini mereknya bagus nih, padahal mungkin barangnya itu sebenarnya standar, ya, standar. Ya, barang itu sebenarnya mungkin standar, cuma kita harus punya standarnya ini. Standar itu artinya nggak itu loh. Standar itu artinya itu nggak jelek loh. Kalau misalkan barang jelek, itu ada barang murah tapi jelek, ya, itu orang akan lebih ingat daripada kita bilang itu barang itu bagus tapi mahal. Itu orang lebih ingat bagusnya, gitu loh. Cuma kalau kita bilang barang ini murah tapi jelek, orang bakalan ingat jeleknya, bukan murahnya, seperti itu, ya. Jadi mungkin
Jadi prinsip-prinsip Islam itu sebenarnya enak ya. Enak kenapa? Karena ya kita sebenarnya sama kayak kita lewat jalan. Kita kalau misalkan lewat jalan nggak tahu jalanan, kita lewat jalan-jalannya itu nyari-nyari untuk sampai dari titik A ke titik B itu kan kita butuh waktu mungkin bisa 1 jam, bisa 2 jam, atau malah nggak nyampe sama sekali. Cuma karena Allah sudah memberikan jalan untuk kita bermuamalah, berniaga dengan baik secara Islami, maka insya Allah kita akan mendapat insya Allah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Seperti itu. Kebahagiaan di dunia itu relatif, sedangkan insya Allah kebahagiaan di akhirat ya kita sudah pasti kan, udah tahu jelas ya. Kebahagiaan di akhirat itu adalah kita mendapatkan surga ilahi ya. Sedangkan kebahagiaan di dunia ketika kita melakukan berbisnis, nah untung ruginya itu adalah itu relatif, bisa untung besar, bisa untung kecil, bisa atau rugi. Menjadi seorang pebisnis itu harus ingat bahwasanya untung itu kadang-kadang, impas itu kadang-kadang, cuma rugi itu pasti, seperti itu. Jadinya kita harus pintar untuk mengolah apa-apa yang kita dapatkan, seperti itu ya. Mau maju apa enggaknya terserah kita ya, tapi yakinlah Allah itu nggak bakalan, Allah maha adil. Selama kita itu yakin kepada Allah dan berbisnis dengan baik dan benar, maka insya Allah Allah akan memberikan hasil yang maksimal juga, seperti itu. Kadang-kadang kita suka bertanya, bisnis syariah itu bisnis apa sih ya? Apakah bisnis syariah itu artinya jualan baju muslim? Apakah bisnis syariah itu artinya jualan kerudung atau jadi biro haji dan umroh? Iya, itu salah satunya, cuma nggak cuma itu ya. Ketika kita jualan HP pun semisalnya, ataupun jualan jadi kita jualan jadi kontraktor pun, selama muamalah yang kita jalankan itu adalah dijalankan secara syar'i, insya Allah bisnis yang kita jalankan itu adalah bisnis yang syariah, seperti itu ya. Jadi harus kita tekankan di sini. Jadi ada pemahaman bahwasanya bisnis syariah itu ya bisnis-bisnis yang berhubungan dengan ibadah aja. Ya itu benar, cuma itu cuma sebagian kecil, seperti itu ya. Dan juga kita juga ingat kalau misalkan kita berbisnis yang ibadah juga, seperti kita jualan baju muslim ataupun kita punya biro haji dan umroh gitu, tapi dilakukan dengan cara yang tidak islami, maka itu namanya bukan bisnis syariah, seperti itu ya. Dengan kondisi sekarang ya, kita lihat perkembangan sekarang itu kan keadaannya memang sedang corona seperti ini ya. Kita lihat banyak terjadi praktek-praktek bisnis yang tidak syariah, seperti penimbunan barang yang luar biasa. Terus karena barang persediaannya sedikit, akhirnya menaikkan harga dengan setinggi-tingginya. Itu bukan bisnis yang syariah. Walaupun barang yang dijual itu halal, tapi karena dalam pelaksanaan itu tidak halal, maka itu akan menjadi bisnis yang haram, seperti itu ya. Semoga dengan kajian ini ya, kita bisa sama-sama lah menggapai ridho ilahi, menjalankan bisnis yang syar'i yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dunia dan akhirat kita bisa mendapatkan kebahagiaan, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman klimis. Tetap semangat ya dalam berbisnis, dalam bermuamalah. Semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.